Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya cintai sahabat-sahabatku sekalian, yang mudah-mudahan diberkahi dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama yang paling utama, marilah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita nikmat. Sahabat-sahabatku sekalian, sebelumnya perkenalkan, nama saya adalah Widya Ridianto. Saya mahasiswa semester 6 di IKMI Rizkina Bekasi, jurusan Teknik Komputer Program Diploma 3. Langsung saja pada kesempatan kali ini, izinkanlah saya menyampaikan materi dengan tema Semangat Wirausaha pada Generasi Muda. Sahabat-sahabatku yang berbahagia, seperti yang kita ketahui bahwa di dunia ini tidak seorang pun yang ingin menjadi miskin. Namun, apa yang terjadi bila semua orang menjadi kaya? Disinilah kecerdikan kita dibutuhkan. Mengingat persaingan di era yang akan datang semakin ketat, terlebih lagi di era globalisasi ini, di mana kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi semakin besar. Perlulah kita mempersiapkan diri dalam menghadapi persaingan di masa depan tersebut. Tentu perlu, jawabannya perlu. Ada beberapa hal yang harus kita tanamkan, atau ada beberapa hal yang bisa kita tanamkan dan bisa kita kembangkan untuk kemudian hari. Salah satunya adalah dengan buka usaha atau berwirausaha. Sahabat-sahabatku sekalian, di sini saya katakan untuk sukses berbisnis kita tidak bisa hanya belajar di bangku kuliah saja. Bangku kuliah hanya mengajarkan dasar dan teori. Sisanya kita belajar pada orang-orang yang telah berhasil sukses. Orang itu tidak harus S3 untuk menjadi pengusaha, bahkan ada yang tidak memiliki ijazah. Sahabat-sahabatku sekalian, apa langkah pertama yang kita dilakukan untuk memulai usaha dan menggapai kesuksesan? Jawabannya adalah mimpi. Kita harus berani bermimpi, menjadi orang yang sukses. Sejarah juga membuktikan banyak temuan hebat dan orang sukses dimulai dari sebuah mimpi. Kalau Anda bermimpi saja tidak berani, ngapain membuka usaha? Sahabat-sahabatku sekalian, tentu saja tidak hanya berhenti sekedar mimpi untuk mencapai sukses. Setelah mimpi, Anda bangun. Lalu bergeraklah mimpi Anda tersebut. Berpikirlah yang besar, seperti kata miliarder Amerika Donald Trump, "If you think big." Pikir yang besar, pikir jadi presiden, jangan pikir yang kecil-kecil. Sahabat-sahabatku sekalian, setelah itu Anda buat rencana, buat rincian, dan bentuk sebuah tabel. Terakhir, yang paling penting, segera jalankan rencana tersebut. Jika Anda bertanya perlukah berdoa, saya katakan berdoa itu perlu. Tapi perencanaan juga perlu. Doa saja tanpa perencanaan saya rasa tidak akan berhasil. Sahabat-sahabatku sekalian, kali ini saya masih kuliah sekaligus bekerja. Di sini saya bisa membuat perencanaan dan membagi waktu saya. Yaitu Senin sampai Jumat saya bekerja, lalu Sabtu Minggu saya fokus pada kuliah saya. Sahabat-sahabatku sekalian, intinya dengan perencanaan, masalah akan terselesaikan dengan baik. Keluhan yang paling sering dilontarkan orang-orang yang tidak berani berusaha adalah tidak mempunyai modal atau dana. Banyak juga yang berkata saya bisa sukses karena ayah saya pengusaha. Sahabat-sahabatku sekalian, itu salah besar. Sahabat-sahabatku sekalian, jangan pernah bicara tidak punya dana. Uang datang jika ada ide besar, ada proyek yang visible. Contohnya Bill Gates. Dia juga tidak mempunyai uang, tapi dia mempunyai ide bagus. Dia tidak lulus kuliah, dia bukan anak orang kaya, tapi dari garasinya dia bisa membuat Microsoft jadi perusahaan besar. Sahabat-sahabatku sekalian, tidak seorang pun yang dapat mengatakan bahwa hanya ada satu kiat jitu untuk memulai usaha mandiri dengan benar. Dan tidak seharusnya kita bersikap bahwa hanya ada satu cara yang benar untuk memulai usaha yang kita inginkan.
Sahabat-sahabatku sekalian, setiap orang memiliki jalan yang unik untuk mencapai sukses dalam hidupnya. Sahabat-sahabatku sekalian, setiap orang yang telah menggeluti bidang wirausaha swasta ataupun wirausaha bertahun-tahun mempunyai kekhasannya sendiri pada tahap-tahap di mana mereka merintis usahanya. Akan tetapi, motivasi yang kuat dan semangat yang tak pernah luntur di mana-mana memegang peran yang sangat penting. Motivasi inilah yang harus dipertahankan dari awal sampai akhir.
Sahabat-sahabatku sekalian, sudahkah kalian berpikir ini seperti mereka yang sukses dengan usaha mereka? Ayo, mulai sekarang, mulai ubah pola pikir kita, mulai ubah mindset kita. Sekarang mulai ubah cara berpikir kita. Dan mulai sekarang, ayo kita mulai menyusun rencana untuk masa depan kita. Karena apa? Karena masa depan kita yang menentukan kita, bukan orang lain. Masa depan kita adalah kita yang merancang, kita yang akan menjadikannya, kita yang menyusun, dan kita pula yang akan menikmatinya sendiri. Oleh sebab itu, sahabat-sahabatku sekalian, ayo, mulai sekarang, ubahlah cara berpikir kita untuk bagaimana caranya membangun masa depan kita untuk menjadi lebih baik lagi. Sahabat-sahabatku sekalian, ketika seorang memutuskan menjadi wirausahawan dalam nama bisnis online maupun bisnis offline, ia seharusnya memahami syarat-syarat dari perannya sebagai pemikir. Lebih lanjut lagi, ia harus bisa mengembangkan gagasan, penjual, penghasil, keuntungan dan sebagainya, perencanaan bagi keberadaan usaha yang akan ia rintis. Kemampuan yang dibutuhkan akan menjadi lebih kompleks seiring bertambahnya tantangan zaman. Sahabat-sahabatku sekalian, begitu banyak peran yang harus pebisnis pemula jalani, namun peran-peran tersebut adalah hal penting yang tak terelakkan dalam merintis usaha mandiri. Hal inilah yang membuat perintisan usaha mandiri menjadi sesuatu yang tak mudah. Selalu ada kepentingan lain yang berusaha memperberat langkah mereka atau menjatuhkan mereka. Pasti di jalan pasti ada rintangan. Tapi kita harus menghadapi rintangan tersebut. Kita harus melawan rintangan tersebut. Karena apa? Itu adalah salah satu proses untuk kita sukses. Dan itu merupakan salah satu kekhasan dalam perjalanan usaha kita nantinya. Sahabat-sahabatku sekalian, kita bisa belajar ilmu berwirausaha dari berbagai sumber. Mulai dari membaca buku cetak, membaca artikel di internet, bergabung dalam pertemuan dengan para ahli, hingga mengikuti pelatihan bisnis lokal. Apapun jenisnya, jangan membatasi diri harus online ataupun offline. Yang utama adalah semangat berkarya, semangat berwirausaha, semangat untuk sukses. Penciptaan sekat-sekat bisnis justru akan membatasi inovasi dan kreasi dalam berwirausaha. Sahabat-sahabatku sekalian, sukses itu bukanlah sesuatu yang mudah kita dapatkan, melainkan butuh proses dan usaha yang sangat-sangat kuat. Terus bagaimana prosesnya? Terus bagaimana usaha kita? Sahabat-sahabatku sekalian, berikut adalah langkah-langkah menjadi wirausaha sukses seperti apa yang saya ungkapkan tadi. Syarat-syarat tersebut yang pertama yaitu memiliki pengetahuan yang cukup tentang bisnis kita. Meskipun kita harus mengerjakan sendiri ataupun berpartner dengan orang lain, tetapi kita perlu memiliki pengetahuan yang cukup tentang bisnis kita. Pertama, pengetahuan tentang bagaimana menjalankan bisnis. Dan yang kedua, pengetahuan tentang produk atau jasa yang akan kita sediakan. Di sini saya pernah punya contoh. Saya pernah diajak usaha oleh salah satu teman saya, yaitu usaha di bidang makanan. Saya sama sekali tidak tahu menahu tentang bidang usaha tersebut. Dan apa yang terjadi? Ya, sahabat-sahabatku sekalian, yang terjadi adalah usaha tersebut berhenti di tengah jalan. Siapa yang rugi? Ya saya yang rugi. Siapa yang salah? Saya siap tidak ada yang salah. Kenapa? Karena seperti itulah dunia usaha, prosesnya itu tidak gampang. Dan saya selalu menghargai yang namanya proses. Dan walaupun saya gagal, tapi itu adalah motivasi buat saya untuk bisa sukses ke depannya. Dan bukan karena saya gagal malah membuat saya mundur dari dunia usaha, tidak. Dan insya Allah tidak akan.
sahabat-sahabatku sekalian. Dan apabila ada yang bertanya kepada saya untuk saat ini, apakah saya gagal? Saya jawab tidak. Karena apa? Karena apa? Karena saya pasti akan bisa jadi sukses. Insya Allah. Itu jawaban saya jika ada orang bertanya seperti itu. Untuk itu, sahabat-sahabatku sekalian, sekarang ubah pola pikir kita. Jangan pernah berpikir untuk gagal, berpikir untuk sukses. Karena kita berpikir sukses itu akan menghampiri kita untuk sendirinya. Amin ya rabbal alamin.
Sahabat-sahabatku sekalian, langkah kedua adalah siapkan atau rancang sebuah sistem untuk menjalankan bisnis ini. Untuk hal ini masih banyak yang asing. Padahal menurut Robert T. Kiyosaki, yang membedakan bisnis atau kuadran B dengan berdagang atau kuadran S adalah sistem. Jadi rancangan sistem bagaimana menjalankan bisnis dengan benar dan bisnis bisa berjalan meski tanpa kehadiran kita. Sahabat-sahabatku sekalian, temukan orang untuk menjalankan sistem ini. Jika sistem sudah kita desain dengan baik, kita akan tahu orang seperti apa, memiliki tampilan apa, dan seberapa banyak agar sistem berjalan dengan baik. Sahabat-sahabatku sekalian, pastikan agar sistem berjalan dengan baik karena kita adalah pemilik bisnis. Maka kitalah yang bertanggung jawab jalan atau tidaknya sebuah usaha atau bisnis kita tersebut. Atau jalan atau tidak sebuah sistem yang kita rancang tersebut. Kemampuan dalam memimpin orang-orang dalam bisnis kita akan berpengaruh atau berperan sangat penting, sahabat-sahabatku sekalian. Jadi, kita tidak perlu bisa segalanya, tidak perlu melakukan segalanya. Yang penting adalah memiliki ide, merancang sistem, merekrut orang, dan kepemimpinan. Tidak bisa merancang sistem, jangan khawatir. Kita pun bisa membayar orang untuk merancang sebuah sistem kita. Kita juga bisa membayar orang untuk mengasah perekrutan dan pengolahan sumber daya manusia. Dua kemampuan yang perlu kita miliki adalah menghasilkan ide dan kepemimpinan. Keduanya bisa dipelajari dan dilatih. Artinya sahabat-sahabatku sekalian, menjadi wirausaha sukses adalah bisa dilakukan oleh semua orang. Baik itu orang yang berijazah S1, S2, S3, buruh, anak petani, nggak pandang bulu, semua bisa menjadi orang sukses. Asalkan ada satu, kemauan dan mau berusaha. Sahabat-sahabatku sekalian, sekarang berkembanglah untuk sukses. Kalian harus meraih sukses kita. Sahabat-sahabatku sekalian, sekarang berkembanglah untuk sukses. Kalian harus meraih sukses kalian. Dan kalian harus berubah untuk sukses. Bukan berarti mengubah segala hal, tapi ubahlah pola pikir kalian. Kembangkan diri kalian, jangan hanya puas dengan satu capaian. Cari terus peluang yang ada dan jangan pernah menyerah. Sahabat-sahabatku sekalian, tanpa kita sadari, pengembangan diri sebenarnya memegang posisi sangat penting dalam peningkatan karir seseorang. Ini seperti yang disebutkan oleh Robert T. Kiyosaki dalam salah satu bukunya, yaitu penghasilan seorang akan meningkat seiring dengan peningkatan pengembangan kepribadiannya. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Saya beri ilustrasi sedikit. Sahabat-sahabatku sekalian, sekarang bayangkan Anda adalah bekerja sebagai seorang karyawan di sebuah perusahaan ternama. Pada saat itu, salah satu posisi manajer sedang kosong, karena orang yang memegang posisi itu baru saja meninggal. Kekosongan ini tentu tidak dibiarkan berlarut-larut oleh general manager. Maka mulailah GM mencari siapa kiranya yang pas untuk mendapati posisi itu. Yang namanya posisi penting, tentu tidak sembarang orang akan dipilih. Hanya mereka yang memiliki nilai plus lah yang akan memegang mereka yang memiliki nilai plus lah yang akan memenangkan persaingan merebutkan posisi tersebut. Sahabat-sahabatku sekalian, katakanlah saat itu ada dua orang calon kandidat terkuat yang akan dipromosikan. Kandidat itu adalah Anda dan teman Anda. Setelah prestasi kerja, Anda berdua sama-sama memiliki track record yang bagus. Hanya saja, ternyata teman Anda sedikit memiliki kelebihan dibandingkan Anda, yaitu mampu bernegosiasi dengan baik. Selebihnya, kemampuan Anda dan dia sama. Sahabat-sahabatku sekalian, selanjutnya, Anda adalah GM-nya. Kira-kira siapa yang akan Anda pilih?
Tentu orang yang punya kelebihan tadi kan, sebagus apapun Anda, kalau ada orang lain yang memiliki kelebihan dibandingkan Anda, tentu dia akan selalu dipilih dalam setiap promosi jabatan. Sampai di sini paham? Nah, sahabat-sahabatku sekalian, pertanyaannya adalah bagaimana agar kita bisa memiliki kelebihan dibandingkan orang lain? Tidak hanya dalam hal akademik saja, hanya satu, tingkatkan nilai dalam diri kita dengan pengembangan diri. Sahabat-sahabatku sekalian, namun sangat disayangkan, yang banyak terjadi adalah kita sudah selesai kuliah dan masuk dunia kerja, kita enggan untuk belajar dan berkembang lagi. Yang ada di pikiran kita adalah kerja cuma-cuma gitu saja. Buat apa-apa susah payah mengembangkan diri. Jika benar itu yang ada di benak kita atau di benak Anda saat ini, maka janganlah salahkan perusahaan tempat Anda bekerja bila Anda tidak dinaikkan gaji Anda. Sahabat-sahabatku sekalian, itulah yang saya pikirkan pertama kali masuk di sebuah perusahaan dulu. Pikiran saya adalah untuk apa kuliah? Sekarang saja sudah bisa menghasilkan uang, jadi buat apa kuliah? Itu adalah pemikiran saya dulu. Tapi setahun 2 tahun berjalan, saya mulai berpikir, apakah akan seperti ini terus? Dan akhirnya saya mulai jenuh dengan rutinitas yang saya jalani. Dan dari situ saya mulai berpikir untuk melanjutkan studi saya. Dan di dalam pemikiran saya ingin kuliah sambil bekerja. Apakah bisa? Soalnya kerja di SIP. Jawabannya ternyata bisa. Ikmi rizkinalah yang jadi jawabannya. Untuk itu sahabat-sahabatku sekalian yang ingin kuliah yang berkualitas, biaya terjangkau dan waktu fleksibel, ya hanya di Ikmi Rizkina Bekasi. Sahabat-sahabatku sekalian, kembali lagi. Dilema seperti itu akan terlihat betul di dunia kerja. Anda pasti akan melihat ada orang yang sudah kerja berpuluh-puluh tahun, namun posisinya ya gitu-gitu saja. Di sisi lain, mungkin ada anak muda yang baru masuk. Sebentar saja dia sudah diangkat untuk posisi dan jabatan tertentu. Ujung-ujungnya, rasa iri pun mendera. Benar nggak? Sahabat-sahabatku sekalian. Dan saya melihat trennya sekarang bergerak ke arah sana. Anak-anak muda sekarang sudah mulai mengerti dan menyadari pentingnya pengembangan diri. Buktinya, sering kan kita lihat posisi-posisi penting di perusahaan ditempati oleh anak-anak muda. Bahkan tidak sedikit CEO perusahaan yang diduduki oleh orang-orang usia di bawah 30 tahun. Sahabat-sahabatku sekalian, jika Anda masih duduk di bangku kuliah, ini adalah kesempatan yang besar untuk mengembangkan diri Anda. Anda masih punya banyak waktu untuk berubah menjadi lebih baik lagi. Ayo, mulai sekarang manfaatkan kesempatan yang masih ada ini. Mulailah belajar dengan sungguh-sungguh, mulai belajar dengan berat. Mumpung masih di bangku kuliah, harus serap ilmu sebanyak-banyaknya. Ayo kembangkan diri kalian sebaik-baiknya. Sahabat-sahabatku sekalian, dan buat Anda yang sudah terlanjur bekerja, tidak pernah ada kata terlambat untuk terus belajar dan berkembang. Bukankah proses pembelajaran dalam hidup adalah sampai kita mati? Sahabat-sahabatku sekalian, jangan tunda lagi. Berubah dan berkembanglah mulai dari sekarang. Jangan pedulikan rasa malas dan tidak enak yang Anda rasakan ketika akan berubah. Memang semua butuh proses, memang semua susah, memang semua tidak gampang, memang semua tidak mudah. Tetapi asalkan kita punya niat, kita punya usaha, kita punya dorongan untuk berkembang, maka insya Allah kita bisa menggapainya. Kita bisa meraih kesuksesan tersebut. Sahabat-sahabatku sekalian, pertanyaan penutup saya adalah, kapan Anda akan berubah? Kapan Anda akan sukses? Untuk menjawab pertanyaan itu, ayo kita mulai dari kita sendiri, yaitu dengan berubah dan mengembangkan diri kita sendiri. Sahabat-sahabatku sekalian,
Fokuskan dirimu menjadi orang yang berhasil. Jika kau ingin menjadi sukses, maka jangan takut untuk gagal. Usaha kita untuk mencapai kesuksesan bukan hanya sebuah perjuangan, tetapi pengalaman yang patut diceritakan. Saya Widya Ridianto. Salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jatuhku kan menjaga. Kita telah berjanji bersama taklukan dunia ini, menghadapi segala tantangan bersama, mengejar mimpi-mimpi. Berteriaklah hai sang pemimpi, takkan berhenti di sini. Kita telah berjanji bersama taklukan dunia ini, menghadapi segala tantangan bersama. Bersyukurlah pada Yang Maha Kuasa, hargailah orang-orang yang menyayangimu dan selalu ada setia di sisimu. Siapapun yang kau pernah sakiti dalam pencarian jati dirimu, dan semua yang kau impikan, engkaulah sang pemimpi. Kita telah berjanji bersama taklukan dunia ini, menghadapi segala tantangan bersama. Bersyukurlah pada Yang Maha Kuasa, hargailah orang-orang yang menyayangimu dan selalu ada setia di sisimu. Siapapun yang kau pernah sakiti dalam pencarian jati dirimu, dan semua yang kau impikan, engkaulah sang pemimpi. Bersyukurlah pada Yang Maha Kuasa, hargailah orang-orang yang menyayangimu dan selalu ada setia di sisimu. Siapapun yang kau pernah